Menarik untuk melihat bahwa Yesus misalnya menceritakan perumpamaan dan tidak menjelaskannya. Mengapa demikian? Ini pertanyaannya. Jadi alasannya hanya orang-orang yang benar-benar tertarik yang akan mencari makna. Mereka yang tidak tertarik pasti nggak peduli ya. Mereka tidak mengerti, tidak ingin mengerti, dan membenci mereka yang mau mengerti. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya, Oti Priambodo, tuan rumah Anda. Dan hari ini kita akan mempelajari kitab Bilangan pasal yang ke-14 dengan tema ketidakpercayaan, ketidakbersyukuran, dan pemberontakan. Hal-hal seperti ini hadir di banyak rumah tangga. Siapa yang tidak taat, tahu akan konsekuensi yang ditimbulkannya dalam hidup. Sebuah ungkapan, bumi tidak menghasilkan sesuatu yang lebih buruk daripada seorang yang tidak bersyukur. Ada banyak orang yang tidak bersyukur dalam hidup ini. Mari kita perhatikan karena kita akan memiliki banyak hal untuk dipelajari dalam kitab Bilangan ini. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita masih bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita masih ada di kitab Bilangan. Semoga saudara masih ingat dengan pelajaran yang telah kita pelajari. Dan kita tentunya diingatkan oleh Tuhan bahwa kita hati-hati jangan sampai merindukan hal-hal yang sudah lewat. Apalagi itu terkait dengan kenyamanan. Karena segala sesuatu itu harus berjalan maju. Seperti orang Israel kita lihat di pasal 11. Dia ingin rindu kembali ke Mesir di sana banyak makanan begitu sekalipun mereka diperbudak. Dan ingat juga ada kasus Miriam dan Harun yang mengkritik Musa dan pada akhirnya Tuhan turun tangan. Dan juga di pasal 13 kita ingat ada yang disebut dengan mata-mata spionase yang mereka diutus. Ada 12 orang mewakili dari 12 suku untuk mengintai tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan kita melihat di sini ada satu ungkapan atau penyingkapan bagaimana mereka sebagai manusia yang lemah, mereka manusia yang terbatas, mereka sebenarnya harus lebih mempercayai Allah daripada apa yang mereka lihat. Nah, sekarang saya mengajak kita akan melihat di pasal 14. Silakan dibuka Alkitab saudara. Di pasal 14 kita akan melihat ini ada satu pemberontakan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Saudara, ini kita lihat tentunya ini sesuatu yang sangat mengejutkan. Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka sudah memiliki janji-janji Allah. Mereka melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Mereka menyeberang di Laut Merah di tanah yang kering. Dan sekarang lihat saudara, mereka memberontak kepada Tuhan. Meskipun begitu banyak ada mujizat, ada banyak keajaiban yang terjadi. Tetapi rupanya manusia yang berdosa itu selalu mengeraskan hati mereka dan tidak mau percaya kepada Allah. Saudara, ini satu hal yang bisa kita catat. Mereka bukannya berterima kasih, tapi sebaliknya mereka memberontak. Bahkan mereka dengan yakin akan menunjuk seorang pemimpin baru.
artinya menggantikan Musa. Musa mau pergi ke tanah Kanaan, mereka mau angkat pemimpin untuk kembali ke tanah Mesir. Kitab suci menuliskan, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yesua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Saudara, perhatikan Yesua dan Kaleb. Mereka memiliki iman kepada Tuhan, sekalipun mereka melihat bahaya pertempuran yang bisa merenggut nyawa mereka. Namun, saudara, apa yang terjadi? Rakyat ini rupanya mereka ketakutan. Coba perhatikan di dalam ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Hanya karena mereka berkata bahwa mereka harus percaya kepada Allah, maka Dia akan memberikan tanah itu kepada mereka. Bayangkan, saudara, umat Tuhan. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jika engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun." Perhatikan, saudara. Allah marah, murka karena mereka mengeluh, karena mereka tidak percaya, karena mereka tidak bersyukur, karena mereka memberontak. Dan perhatikan, saudara, Musa yang telah dipilih oleh Allah, dia dengan sabar, dengan rendah hati ia berdoa, "Ya Tuhan, lihatlah segala kemuliaan-Mu. Apa yang akan dikatakan tentang Engkau?" Sangat menarik, saudara, mengamati bagaimana Allah bertindak dengan cara mengungkapkan, membuktikan bagaimana Musa telah diubah oleh kasih karunia-Nya, oleh perlakuannya yang istimewa. Dan kitab suci, mari kita perhatikan. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai sekarang. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Sekali lagi, saudara, luar biasa. Allah bisa saja menghabiskan bangsa itu, tetapi doa Musa menyelamatkan mereka. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku
dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Perhatikan apa yang terjadi. Orang-orang ini menolak tanah baru, tanah perjanjian, tanah kemerdekaan mereka. Kami gak akan pernah sampai ke sana. Kita kembali saja kepada hidup kita yang lama. Gak apa-apa kita diperbudak di Mesir. Saudara, Allah melalui doa Musa menyelamatkan orang-orang dari kehancuran. Tetapi Allah berkata, baiklah, oke, biarlah sesuai dengan keyakinanmu. Jika kamu menolak tanah ini dan tidak percaya bahwa suatu hari kamu akan memilikinya, maka kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memiliki tanah yang dijanjikan ini dan menikmati berkat-Nya yang ada di dalamnya. Saudara, kitab suci kemudian melanjutkan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Nah, di sini kita melihat saudara janji bagi mereka yang percaya. Bagi mereka yang melihat firman Allah sebagai sesuatu yang lebih besar dari ketakutan dan kelemahan mereka. Hanya Kaleb dan Yosua yang masuk ke tanah itu sesuai dengan apa yang Alkitab sudah nyatakan. Coba kita perhatikan di ayat selanjutnya. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Semua yang lain harus tinggal di padang gurun dan tidak akan dapat melanjutkan perjalanan. Perhatikan ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku, Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Saudara, inilah nasib orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak bisa bersyukur. Mereka kehilangan kesempatan untuk masuk ke negeri yang sudah dijanjikan oleh Allah. Dan kita perhatikan apa yang kitab suci katakan. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati, kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saudara, lagi sekali diingatkan, hati-hati dengan keluhan, ya, hati-hati dengan tidak senang bersyukur, karena kita pasti akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Saudara, para pemimpin yang memegang kendali atas rakyat, mereka itu memiliki pengaruh yang besar. Kalau mereka keliru, mereka nggak optimis, mereka pesimis, dan mereka juga akan mempengaruhi bangsa itu, dan akhirnya mereka juga akan kena hukuman. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sambung di ayat 41. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu, sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Saudara,
Sekalipun demikian ya, mereka nekat naik ke gunung itu, ya, tetapi tabuk perjanjian Tuhan. Dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Apa pelajarannya? Ketidakpercayaan, tidak bersyukur, pemberontakan itu tidak akan pernah membawa kita pergi kemana-mana. Oleh karena itu, kita harus waspada. Jagalah hati kita. Jangan sampai kita memberontak kepada Tuhan. Jangan sampai kita kena masalah oleh karena kita membelakangi Tuhan. Berikut pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Pada kitab Bilangan pasal yang ke-14, kita melihat betapa liar dan menegangkan perjalanan ini. Sebuah petualangan sejati. Inilah momen mendebarkan selama perjalanan bangsa Israel melintasi gurun. Pak Yohanes, mengapa mengeluh dan menggerutu begitu berbahaya bagi umat Israel atau umat Allah? Mengapa mereka menderita konsekuensi yang begitu berat? Bukankah mereka umat Allah? Ya, ini pelajarannya sangat penting bagi kita. Hati-hati dengan mengeluh. Hati-hati dengan memberontak. Hati-hati dengan kita tidak mensyukuri segala berkat Tuhan. Kita tahu bukan berarti kita nggak boleh mengeluh ya. Bukan berarti kita nggak boleh semacam, aduh kok begini ya. Bukan itu. Tetapi kita kalau perhatikan di sini, mereka ini sungguh-sungguh sudah membelakangi Tuhan. Mereka sungguh-sungguh sudah nggak mau lagi mendengarkan Tuhan. Itu yang nggak boleh. Mungkin mereka berkata, sudahlah, kita pergi saja. Gak usah ikuti yang Tuhan suruhkan. Ini yang menjadi hal yang Tuhan murka. Karena Tuhan sudah ditolak. Dan kita melihat di sini. Jadi ada orang yang memang mencurahkan isi hatinya karena saya mengalami kesulitan. Saya mengalami begini. Itu gak apa-apa. Tetapi dalam keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita. Jadi ada orang-orang yang mengeluh karena mereka memberontak kepada Tuhan. Ada orang-orang yang tidak bersyukur karena mereka memberontak kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Karena mereka mau kembali lagi. Bahkan mereka mau mengangkat seorang pemimpin yang lain. Ini kan mereka menolak kasih karunia Allah. Dan mereka ingin kembali diperbudak saja. Gak apa-apa. Mendingin di sana. Ini kan hal yang aneh. Ini yang Tuhan anggap sebagai sesuatu yang serius. Karena mereka mengeluh. Berarti mereka menolak Allah dan janji-janjinya. Dan ini di hadapan Tuhan, ini hal yang sangat serius. Orang-orang ini diperlakukan dengan sangat baik. Allah mengirimkan burung puyuh kepada mereka ketika mereka menginginkan daging. Allah mengirimkan mana, membelah Laut Merah, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Nyatanya mereka masih saja untuk mengeluh. Iya, inilah. Mereka itu diperlakukan dengan sangat baik. Mereka dikeluarkan dari perbudakan. Mereka bisa selamat dari kejaran tentara Mesir. Bahkan mereka dikasih mana, dikasih burung puyuh. Masih saja mengeluh. Sudah ada begitu banyak mukjizat. Masih saja mengeluh. Ini membuktikan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Bahwa mereka sudah berikan semuanya dengan luar biasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu-satunya cara kita bisa bertumbuh di dalam kita percaya kepada Tuhan, yaitu dengan cara apa? Mendengarkan firman-Nya. Kita harus rajin mendengarkan firman-Nya. Dengan firman didengarkan, ini akan meningkatkan, menumbuhkan iman kita. Dan kita tentunya tidak akan memberontak kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mendengarkan Tuhan, itu bibit pemberontakan akan mulai. Kita tidak mau lagi dengar kepada Tuhan. Makanya harus hati-hati. Dikatakan bahwa kita ini harus mendengarkan suara Allah. Tetapi bagaimana mungkin orang-orang ini begitu terpengaruh oleh cerita negatif di tanah baru itu? Kita lihat pada ayat yang ke-36 dalam bagian ini. Iya, ini yang kita pelajari ya. Mereka ini kok bisa terpengaruh dengan hal yang negatif ya. Karena mereka mendengarkan kabar
bahwa negeri yang akan dimasuki ini kan negeri yang tidak mudah, tidak seperti yang dibayangkan. Penduduknya seperti raksasa, sehingga aduh nggak mungkin lah, ini pasti saya mati di sini, saya akan habis ini. Ini yang menjadi alasan. Jadi mereka itu benar-benar tertarik untuk kembali ke negeri di mana mereka diperbudak, dan mereka nggak mau percaya kepada janji Allah. Allah berjanji akan memberikan itu sekalipun memang ada kesulitan. Tetapi mereka lebih ingin kembali dan memberontak kepada Tuhan. Nah, ini yang sangat menyedihkan apa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Dan jalan bagi seorang Kristen juga serupa, karena jalan itu sempit. Ya, tepat sekali. Jalan yang kita lalui tidak selalu mudah. Tidak terlalu menarik. Ya, tepat. Ada banyak kesulitan. Berikut Pak Yones, bagaimana bisa menjelaskan sikap Musa? Karena pada ayat yang ke-10, orang-orang ingin melempari dia dengan batu, memenggal kepalanya, dan meskipun demikian, dia tetap memutuskan untuk berdoa untuk mereka. Inilah Musa. Ya, Musa luar biasa, sekalipun orang sudah memberontak kepada dia, mau melempar dengan batu dan sebagainya. Tetapi dia bicara bahwa dia melayani Tuhan. Jadi dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, dulunya dia, tahu kan, dia tuh pemarah. Tetapi diproses oleh Tuhan, dia menjadi peramah dan dia orang yang sabar. Luar biasa kan? Dulu dia kan membunuh di Mesir. Dia pemarah. Tetapi setelah diproses oleh Tuhan, luar biasa, ketika dia menyerahkan diri kepada Allah, kepada kehendak Allah, hidup Musa diubahkan dengan luar biasa. Sehingga ada kasih karunia di tengah-tengah kehidupannya. Dia tidak terpengaruh oleh sikap negatif orang-orang, sebaliknya dia justru mendoakan mereka. Tentunya ini juga bisa terjadi pada kita saat ini. Kita mungkin mudah tersinggung, kita mudah marah, mudah kesal dan sebagainya. Dan tentunya kita tahu kita manusia biasa dan penuh dengan kekurangan-kekurangan. Tetapi harus ingat bahwa kita harus berubah dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita lihat sepanjang hidup Musa luar biasa. Ini harus menjadi tujuan kita. Bahwa dia memiliki semangat yang namanya pengampunan. Sekalipun dia dibenci oleh banyak orang saat itu karena dianggap membuat kesusahan. Tetapi dia mengampuni mereka. Bahkan apa? Mendoakan mereka. Inilah yang kita lihat kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Musa. Dan semoga kualitas itu juga menjadi milik kita saat ini. Kelompok itu bisa saja terpecah. Musa berusaha untuk menjaga persatuan dan mempertahankan mereka semua di bawah tujuan yang sama. Walau itu tidak mudah. Iya, tepat sekali Pak Oti, tepat. Ayat 37 menarik perhatian bagi kita karena kekejaman yang terlihat. Bagaimana para mata-mata yang kembali dari tanah itu ingin mempengaruhi orang-orang dan bagaimana mereka mati dengan cara yang menakutkan. Ya, ini satu hal yang kita lihat ya, bahwa karena mereka pada akhirnya mengalami juga mereka masalah karena mereka membawa berita yang sebenarnya membuat umat menjadi demotivasi ya. Itu mereka sudah tidak berani lagi karena memang berita yang dibawa ini menakutkan semua. Dan akhirnya apa? Orang seperti ini mereka juga yang akhirnya kena masalah. Mereka dihukum oleh Tuhan karena mereka memberi pengaruh yang sangat besar kepada umat sehingga umat saat itu akhirnya terpecah. Mereka itu menjadi memberontak karena ada informasi-informasi yang diberikan dan itu menyebabkan umat akhirnya mau kembali ke tanah Mesir. Dan ini kita lihat ya bagaimana berita, bagaimana informasi yang kita berikan kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada rakyat kalau itu seorang pemimpin, itu akan mempengaruhi orang yang mendengarkan. Karena itu dalam kita berkomunikasi itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu membuat orang itu demotivasi, membuat orang itu menjadi lesu, membuat orang itu menjadi takut dan sebagainya. Karena apa? Karena kita dipanggil sebagai pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita memberikan motivasi kepada orang supaya orang itu benar-benar melihat bahwa kita itu mampu loh, kita ini bisa, bahwa kita tidak akan pernah terpengaruh dengan situasi yang mengerikan yang disampaikan itu.
Ya, dan akibatnya apa? Orang-orang yang menyampaikan komunikasi yang tanda petik, mohon maaf saya katakan buruk ini, akhirnya mereka juga menerima hukuman yang berat. Oleh karena mereka dianggap gagal menunjukkan kepada umat bagaimana mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih Pak Yones atas penjelasannya. Berikut kita akan mendengarkan rangkuman dari bagian ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar dari Bilangan pasal 14 dan kita bicara mengenai ketidakpercayaan, ketidakbersyukuran dan pemberontakan. Dan kita melihat di sini saudara pelajaran utama yang diingatkan kepada kita agar kita berhati-hati. Seringkali saudara kita dipengaruhi, dikuasai oleh keinginan kita, oleh amarah kita, dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang sebenarnya membuat kita sendiri sulit, bahkan itu membuat orang lain mengalami kesulitan. Hati-hati dengan ucapan kita, karena ucapan kita itu akan membuat entahkah orang itu dikuatkan atau orang itu dilemahkan. Nah, pasal 14 ini kan bicara mengenai mata-mata, yang akhirnya mereka ini memiliki pengaruh yang begitu besar, yang begitu luas, yang ada dampak. Yaitu apa? Rakyat akhirnya memberontak karena peran komunikasi yang diberikan oleh mereka ini. Nah, oleh sebab itu, bagi saudara yang mengikuti siaran ini, entahkah Anda sebagai ayah, ibu, guru, pemimpin agama, siapapun, Anda memiliki pengaruh yang besar terhadap orang lain. Perhatikan baik-baik saudara. Berhati-hatilah dengan apa yang saudara katakan, ya. Karena hasilnya itu bisa sangat baik, tetapi bisa juga menjadi bencana. Semoga Tuhan memberkati saudara, karena saudara memberi pengaruh bagi orang-orang di sekitar saudara melalui ucapan-ucapan saudara. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.